Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Maba'ad. Yang saya hormati Ketua Am PPNU beserta jajaran PPNU yang hadir, ada Sekjen, Wakil Ketua Umum, dan lain-lain. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Ibu Khofifah Indar Parawansa, beserta jajaran Ketua PP Muslimat Ibu Arifatul Khairi, beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rusdi Mas'ud, beserta istri dan jajaran, Wakil Gubernur Pak Seno Haji, beserta istri, Forkombinda dan pejabat-pejabat yang hadir semuanya di sini, baik nasional maupun daerah. Yang saya hormati PWNU, Yang Mulia Rais Syuriah PWNU Kalimantan Timur, Kiai Ali Khalil, dan beserta Ketua Tanfidiyah PWNU, Pak Fauzi Bahtar, dan jajarannya, seluruh Banom NU yang hadir. Yang saya hormati ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, mungkin saya perlu membuka dengan pantun juga. Ini pantun yang saya gubah dari pernyataannya Ketua PP Muslimat Bu Arifatul Khairi ini. Ketika tempo hari saya diundang untuk menyampaikan presentasi dalam pembekalan PP Muslimat di Jakarta, beliau membuat pernyataan yang tajam sekali. Dan saya kira perlu saya ubah menjadi pantun. Begini pantunnya. Lebat bersemi si kembang turi. Wangi yang nyaman di angin pagi. Sastrawi sekali ini pantunnya. Muslimat kini kian berseri. Wanginya bukan minyak angin lagi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu bisa dites itu. Saya dapat konfirmasi dari Sekjen yang tadi malam udah tidur dengan muslimat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ibu Ketua Umum dan Pembina telah menyampaikan daftar prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Muslimat NU sepanjang sejarahnya yang luar biasa sekali. Ya. Dan pada hari ini juga bersama kita ada Nyai Mahfudah Wahab yang hadir, saksi sejarah dari pergulatan Muslimat NU sepanjang zaman. Insyaallah. Saya kira kita semua menyadari bahwa Muslimat NU ini bukan sekedar organisasi ibu-ibu. Ini juga bukan sekedar struktur yang ditempelkan kepada struktur organisasi NU. Di sini hadir Ketua Tim Penggerak PKK, Provinsi Kaltim, ya, Ibu Syarifah Zuraida, yang ex officio istri gubernur. Ex officio ini.
Ya, dan apa namanya, ini juga kayaknya menteri-menteri yang laki-laki ini istrinya juga ex officio ketua tim penggerak di kementerian masing-masing. Ya. Muslimat lahir dan tumbuh tidak sebagai struktur tambahan dari struktur organisasi NU, tapi memang sungguh diinisiasi sebagai gerakan perempuan. Maka kita bisa saksikan dari catatan sejarah bagaimana Muslimat membuat prestasi-prestasinya sendiri yang memang sangat relevan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama, tapi jelas itu adalah buah dari pergulatan Muslimat NU sendiri di dalam melaksanakan perannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sejarah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bagaimana Muslimat memulai dengan pendidikan ibu-ibu, pendidikan perempuan. Saya sampaikan berulang kali dalam berbagai kesempatan bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama ini lahir dengan aspirasi untuk melakukan liberasi, bukan liberalisasi ya, liberasi, memerdekakan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan fasilitas membangun kapasitasnya sendiri. Maka lahirlah Muslimat NU ini sebagai perjuangan ibu-ibu untuk membangun kualitas perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama. Maka dimulai dengan pendidikan perempuan sampai kepada pengembangan peran perempuan. Karena kita punya prinsip pertama bahwa thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa menuntut ilmu, mengembangkan kapasitas diri itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Karena wajib, maka tidak boleh ada yang dibatasi. Perempuan tidak boleh dibatasi dalam mengembangkan kapasitas diri karena itu wajib bagi dirinya. Nah, kalau kapasitas sudah berkembang, tinggal berbagai macam urusan masyarakat umat ini dipercayakan kepada yang mampu. Karena prinsip tausidul amri ila ahli. Dari sabda Rasulullah SAW, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, ya tunggu kiamatnya. Maka urusan itu harus diserahkan kepada ahlinya, kepada yang paling kompeten, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Jadi kalau sudah dibuka fasilitas membangun kapasitas diri secara merdeka, setara untuk laki-laki maupun perempuan, maka tinggal kemudian siapa yang mampu mengembangkan kapasitas dirinya untuk menjadi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Maka saya ucapkan selamat atas dideklarasikannya Asosiasi Profesor Muslimat. Banyak juga profesornya Muslimat. Ini sebetulnya di jajaran NU ini banyak profesor juga. Ini ada Profesor Farid Wajdi misalnya, profesor-profesor yang lain. Cuma memang tidak bikin asosiasi profesor NU. Mungkin karena profesor-profesor NU ini sudah terlanjur mengasosiasikan diri kepada istrinya masing-masing. Nah,
Tapi jelas bahwa kita telah melihat hari ini juga kompetensi yang sangat beragam di lingkungan muslimat. Dulu aja sudah bisa nembak dengan tutup mata. Sekarang kita melihat, saya dari atas, dari podium ini melihat ibu-ibu ini, saya sudah melihat luar biasa ini. Berbagai macam kompetensi yang unggul yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Pasti banyak sekali. Nah, ini membesarkan hati kita. Nah, tapi di samping itu saya juga ingin terus mengingatkan bahwa pertama, kita berkhidmah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tidak bisa melepaskan diri dari visi dan thariqah dari para muassis Nahdlatul Ulama. Apapun yang kita lakukan di dalam khidmah kita kepada Nahdlatul Ulama harus tetap senantiasa tidak boleh keluar dari visi para pendirinya. Kita tidak boleh ngarang-ngarang ideologi sendiri. Apalagi ikut ideologi-ideologi yang entah datang dari mana, yang bukan menjadi bagian dari visi, dari mazhabnya para muassis Nahdlatul Ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita semua ini ibu-ibu yang sudah menjadi bagian dari struktur organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Itu berarti bagian dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Manifestasi struktural dari Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa sekarang sebagai para pengampu struktur Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita bertanggung jawab untuk terus memberikan pelayanan berkhidmah kepada jamaah Nahdlatul Ulama. Maka khidmah-khidmah seperti yang tadi sudah disebutkan, antara lain seperti adanya Raudhatul Atfal, TK-TK, layanan kesehatan dan lain sebagainya, ini harus terus dikembangkan dan pada saat yang sama tidak meninggalkan gerakan ibu-ibu, gerakan perempuan ini di dalam membangun masyarakatnya yang dimulai tentu saja dari membangun keluarganya. Kalau hari ini kita melihat orang-orang hebat, baik laki-laki maupun perempuan. Ada orang Purwosari keturunan Jombang kok bisa jadi menteri. Ada orang Madura bisa jadi menteri, Bapak. Ini pasti dimulai dari bagaimana mereka mendapatkan pendidikan dari ibu-ibu mereka. Karena ibu adalah madrasah pertama. Saya mohon ini juga menjadi satu hal yang senantiasa diingat oleh para aktivis Muslimat Nahdlatul Ulama. Bahwa membangun gerakan perempuan itu berarti juga adalah membangun kekuatan keluarga. Nah, saya kira ke depan akan makin banyak peran yang diharapkan, bahkan dituntut dari Muslimat Nahdlatul Ulama. Masa depan akan menjadi semacam kompas bagi kita tentang apa yang perlu dan harus kita lakukan sejak saat ini. Saya meminta kepada Muslimat Nahdlatul Ulama ini untuk dengan sungguh-sungguh memikirkan bagaimana membangun keluarga-keluarga yang tangguh,
untuk masa depan yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia. Nah, seperti yang lain-lain saya kira perlu saya tutup dengan pantun juga. Sambutan saya kali ini. Lebat menjulang pohon trembesi, teduhnya syahdu manjakan badan. Muslimat berjuang dengan prestasi, teguhkan ibu, muliakan masa depan. Saya kira mungkin satu pantun lagi. Dari Jakarta ke Samarinda, tadi pagi kami naik pesawat ke sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.